Fahrinya, ini Fahri apa Raudan? Ya, kita balik lagi ke prinsip awal yang tadi, ada ilmu yang harus aku aplikasikan untuk cita-citaku nanti. 2, 3. Aku orangnya berprinsip seperti ini. Semua ilmu yang aku dapat pasti akan aku pakai. Dan semua ilmu yang aku punya pasti akan bermanfaat. Jadi apapun itu, selama itu bermanfaat, aku usahakan aku ambil dan aku pelajari. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan In Association with Tak pernah terbayangkan oleh Rifki Baidowi bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi usai melepas seragam putih abu-abunya. Tingginya biaya hidup membuat orang tua meminta Rifki untuk bekerja dan menghasilkan uang daripada melanjutkan pendidikan ke tingkat universitas. Usai lulus di tahun 2019, Rifki pun menggeluti beragam pekerjaan sesuai kemampuannya agar bisa menghasilkan uang. Termasuk terus membantu orang tuanya berjualan nasi uduk sebagai satu-satunya sumber penghasilan keluarga. Setahun berlalu sejak lulusannya, pria kelahiran Serang, Banten ini sadar akan pentingnya pendidikan. Langkah Rifki mengejar masa depan cemerlang dimulai dari adanya informasi tentang beasiswa dari Universitas Terbuka di wilayah tempat tinggalnya, yaitu Universitas Terbuka Serang, Banten. Dengan optimistis, Rifki mendaftarkan diri dan mengikuti setiap tahapan seleksi untuk dapat lolos menjadi mahasiswa UT dan mendapatkan beasiswa. Melalui persaingan yang cukup ketat, tak disangka Rifki bisa lolos dan diterima sebagai mahasiswa Universitas Terbuka, program studi Sistem Informasi. Waktu itu kurang lebih ada 70 orang yang mendaftar, hanya diambil 25 untuk satu kelas dan alhamdulillah aku masuk. Nah, setelah menjadi mahasiswa, kita perjanjian supaya nilai kita tetap stabil untuk tetap di angka 3, ke atas kan untuk IPK-nya. Itu menjadi syarat utama bagi kita penerima beasiswa CSR. Jadi beasiswa ini kita diberikan selama 8 semester full, free. Kita tidak dimintai apapun, kita tinggal kuliah, mengikuti proses belajarnya. Kita sampai lulus 8 semester free. Barulah kalau misalkan kita tidak sesuai target 8 semester, di situ kita bayar sendiri. Universitas Terbuka atau UT merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 yang diberi mandat oleh pemerintah di bawah Kementerian Keuangan sebagai salah satu badan layanan umum atau BLU. UT memberikan akses kepada masyarakat luas agar dapat melanjutkan pendidikan tinggi. Sistem pembelajaran yang diterapkan oleh UT adalah terbuka dan jarak jauh. Terbuka artinya siapa saja bisa mengikuti pendidikan tinggi tanpa ada batasan, baik usia maupun tahun ijazah SLTA. Sedangkan istilah jarak jauh berarti terpisahnya mahasiswa dengan institusi atau dosen. Untuk menjembatani keterpisahan itu, proses pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan beragam media, baik yang berbentuk tercetak atau disebut buku materi pokok atau modul, maupun media non-cetak, yakni yang disampaikan melalui berbagai media seperti radio, televisi, dan komputer yang menggunakan bantuan internet. UT itu fleksibel. Aku bisa kerja atau bisa juga sambil usaha dengan rentan waktu yang bebas. Kalau kuliah kan nggak setiap hari di UT dan juga tidak terpaku kita harus ke kampus, enggak. Lebih bebas lagi dan kita seperti namanya saja UPBJJ itu pembelajaran jarak jauh, beda dengan daring. Kalau daring itu kan belajar seperti biasa cuman melalui online. Kalau belajar jarak jauh itu sudah ada sistemnya dan diatur sedemikian rupa menyesuaikan dengan keadaan seperti ini. Apalagi di pandemi ini kan kita sudah terbiasa dengan pembelajaran jarak jauh, bukan daring. Sebetulnya, bidang yang menjadi minat yang ingin Rifki pelajari adalah ilmu komunikasi karena sempat menggeluti bidang penyiaran, yaitu sebagai pembawa acara pada siaran radio dan di stasiun televisi lokal. Kegiatan tersebut acap kali dilakukannya selama belum berkuliah. Rifki memang tidak memiliki kesempatan dalam memilih jurusan yang ia idamkan. Namun rasa syukurnya dapat mengenyam bangku kuliah membuatnya optimistis bisa meraih masa depan cerah melalui program studi S1 Sistem Informasi.
Sejalan dengan cita-citanya menjadi seorang pengusaha, banyak ilmu yang dapat dipetiknya saat menjalani 2 semester awal. Digitalisasi dan dunia startup seakan menyadarkannya tentang pentingnya ilmu yang saat ini ia pelajari. Sempat belajar kemarin tentang manajemen, itu dikasih tahu bagaimana kita membuat kelompok, dan kasarnya itu tuh adalah proses untuk membangun sebuah e-commerce. Nah itu aku termotivasi banget, oh begini caranya buat software, begini caranya buat aplikasi untuk jual beli. Nah di situ aku mulai, oh harus belajar nih, jadi motivasi lagi kan untuk disesuaikan nanti ke depannya. Universitas terbuka menjadi pilihan banyak orang yang ingin mengenyam pendidikan tinggi dan meningkatkan kompetensinya, namun terkendala dengan waktu karena harus bekerja atau memiliki banyak aktivitas. Rifki salah satunya. Ia adalah pribadi yang aktif. Ia termotivasi untuk selalu produktif dan bisa menginspirasi banyak orang. Rifki kecil sempat ikut sang ayah menjadi pemulung untuk membantu perekonomian keluarga. Sejak remaja, pemuda kelahiran 18 Agustus 2000 itu sudah aktif berkecimpung di dunia pendidikan. Setiap malam, Rifki dan keluarganya mengajar mengaji anak-anak yang tinggal di lingkungan rumahnya. Pada 2017, Rifki mengikuti ajang pemilihan Alpha Zetizen Provinsi Banten yang kini menjalankan taman bacaan masyarakat yang berkeliling di wilayah Banten. Selanjutnya, pada tahun 2020, Rifki mengikuti ajang pemilihan Duta Pemuda Kota Serang dan berhasil menjadi juara 2. Rifki yang tergabung dalam satu perguruan silat aktif mendukung pelestarian seni dan budaya Banten seperti bebasan dan debus. Teranyar pada 2021, Rifki menjuarai ajang pemilihan Putra-Putri Pendidikan Provinsi Banten dan akan mewakili Banten dalam pemilihan Putra-Putri Pendidikan di tingkat nasional. Tantangan terbesar ya ketika kita bergerak ke arah digital adalah belum meratanya jaringan internet. Nah untuk mahasiswa di beberapa daerah apabila memang terkendala internet itu kan bisa menghubungi UPBJJ sehingga kita masih bisa memberikan layanan yang konvensional. Misalnya untuk tugas-tugas kita masih bisa mengirimkan yang yang tertulis oleh mahasiswa. Program pendidikan di UT terdiri dari program bergelar, yaitu program pendidikan jenjang diploma D3 dan D4, sarjana S1, magister S2, dan doktoral S3. Program non-gelar atau sertifikat seperti program pendidikan berkelanjutan PPB, dan program mata kuliah mandiri PMKM. Kuliah di UT semakin banyak diminati oleh masyarakat luas. Hal ini terlihat dari jumlah mahasiswa yang terus bertambah. Kelebihan UT adalah selain fleksibel, biaya kuliahnya terjangkau. UT juga merupakan perguruan tinggi negeri yang memiliki kualitas yang tidak kalah baiknya dengan perguruan tinggi negeri lainnya di Indonesia. UT juga menyediakan beberapa skema beasiswa, yaitu pembebasan biaya studi selama 8 semester bagi mahasiswa yang berprestasi namun mempunyai kendala ekonomi. Selain itu, UT menyediakan beasiswa bagi penyandang tunanetra. UT juga menyalurkan dana beasiswa yang berasal dari mitra seperti pemerintah provinsi dan daerah, perusahaan yang menyalurkan dana corporate social responsibility-nya atau CSR. Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi dan Kerjasama UT, Rahmat Budiman mengatakan, dana kelolaan beasiswa UT di tahun 2021 sebesar 38 miliar rupiah dan ditargetkan naik menjadi 40 miliar rupiah di tahun 2022. Jika dibandingkan dengan perguruan tinggi tatap muka lain, biaya kuliah di Universitas Terbuka itu sangat terjangkau. Biaya pendaftaran ya, ketika mendaftar pertama kali itu 100.000. Setelah mendaftar, mahasiswa meregistrasi mata kuliah bergantung kepada jumlah SKS yang mereka akan tempuh. Satu SKS di Universitas Terbuka itu yang paling murah itu adalah 35.000. Jadi kalau ada mata kuliah yang 3 SKS, ya 35 kali 3 artinya kan sangat sangat terjangkau.
Nah, untuk program S2 dan S3 berbeda dengan program S1 itu ada tes masuk. Jadi ada tes kompetensi masuk. Nah, berbeda ya, dan pembiayaan juga agak berbeda ya, agak sedikit berbeda, sedikit lebih mahal dibanding dengan S1 gitu. Jadi biayanya sangat terjangkau. Saat ini, universitas terbuka dipercaya oleh Kemendikbudristek untuk membantu perguruan tinggi negeri atau swasta di Indonesia yang ingin mengembangkan penyelenggaraan kuliah jarak jauh. UT menawarkan beragam fasilitas pembelajaran daring. Setelah melakukan registrasi, tiap mahasiswa otomatis mendapatkan hak akses untuk masuk ke ruang pembelajaran di laman resmi UT. Dengan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi terkini yang dibangun oleh UT dan dikelola melalui digital learning ecosystem. Sarana dan prasarana penunjang perkuliahan diantaranya online proctoring, pusat pengembangan multimedia P2M2, tutorial webinar, tutorial online, UT TV, UT Radio, dan ruang baca virtual. Dedikasikan untuk keberhasilan studi mahasiswa. Kecanggihan sistem teknologi komunikasi dan informasi yang dibangun UT tidak akan berjalan jika tidak didukung oleh 17.000 tutor yang mumpuni di bidangnya. Untuk melayani banyaknya jumlah mahasiswa, manajemen UT melakukan rekrutmen tutor untuk semua bidang studi. Mereka kemudian diberi pembekalan dan pelatihan agar mempunyai kemampuan yang standar dalam membimbing mahasiswa. Sedangkan untuk mengatasi permasalahan kuota dan penyimpanan data, sejak 2013 setiap mahasiswa UT secara otomatis memperoleh layanan komputasi awan cloud service email account dengan kapasitas 50 GB dan storage dokumen dengan kapasitas 7 GB. Untuk penyediaan fasilitas ini, UT bekerja sama dengan Microsoft menggunakan aplikasi Office 365. Dengan demikian, dengan adanya berbagai fasilitas dan bantuan belajar, mahasiswa dapat terbantu dalam menjalani proses pembelajaran yang diterapkan UT. Selain tentunya harus mempelajari materi ajar dalam modul sebagai sumber belajar utama. Fasilitas tersebut dapat digunakan mahasiswa untuk mengakses tutorial, sumber layanan pustaka atau suaka, serta sarana dan prasarana lainnya. Modul itu adalah sumber belajar utama. Modul universitas terbuka itu didesain sebagai self-instruction learning material. Jadi di situ itu ada penjelasan, ada ilustrasi, ada latihan. Tantangan terbesar ya ketika kita bergerak ke arah digital adalah belum meratanya jaringan internet. Nah, untuk mahasiswa di beberapa daerah apabila memang terkendala internet itu kan bisa menghubungi UPPJJ sehingga kita masih bisa memberikan layanan yang konvensional. Misalnya untuk tugas-tugas kita masih bisa mengirimkan yang tertulis oleh mahasiswa. Nah, ke depan kita akan bekerja sama dengan penyedia satelit. Mudah-mudahan mulai tahun depan kita bisa realisasikan sehingga layanan coverage internet bisa jauh lebih luas daripada sekarang. UT pun menjadi pilihan di tengah pandemi COVID-19. Selama masa pandemi, Universitas Terbuka berhasil menjadi institusi pendidikan tinggi rujukan dalam mengimplementasikan PJJ. Selama pandemi, sekitar 400 Memorandum of Understanding atau MOU dan perjanjian kerjasama sudah dibuat bersama dengan institusi lainnya. Dalam mengembangkan bahan ajar, UT juga melibatkan ahli dari perguruan tinggi lainnya, sehingga bahan ajar yang dihasilkan mempunyai kualitas yang tidak diragukan. Selain disajikan dalam bentuk tercetak, bahan ajar UT juga disajikan dalam bentuk digital dan dapat diakses secara terbuka oleh seluruh dosen dan mahasiswa, seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Bibit baru atau mahasiswa baru yang dapat bersaing di kancah internasional, entah itu pendidikan maupun non-pendidikan. Jadi yang kedua, kami berharap kedepannya UT dapat mempunyai program pengiriman buku gratis kepada simpul-simpul pustaka, terkhusus kepada alumni-alumni yang bergerak di dunia literasi.
Salah satu kelebihan UT yang menerapkan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh adalah UT dapat hadir di pelosok negeri dan menjangkau masyarakat yang tidak terjangkau PTN lainnya. Dengan biaya studi yang terjangkau, UT juga dapat melayani masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi, termasuk Majene, kota pesisir di Sulawesi Barat. Adalah Hamzah yang sudah mengenyam bangku kuliah di Universitas Terbuka, program studi S1 jurusan Manajemen Mas Registrasia 2014.1 yang mendapat beasiswa CSR. Hamzah selepas SMK sebetulnya memilih untuk tidak berkuliah karena hanya akan menghabiskan uang keluarganya yang berpenghasilan pas-pasan. Namun, nasihat seorang guru menusuk hati Hamzah hingga membuatnya memutuskan untuk berkuliah. Lulus beasiswa bidik misi di sebuah perguruan tinggi di Makassar tak diambilnya karena harus tinggal terpisah jauh dari orang tua. Kemudian, adanya beasiswa UT di Majene yang malah mengantarkannya pada sebuah pekerjaan mulia yang digelutinya sejak lulus pada 2018 sampai saat ini. Hamzah adalah seorang pegiat literasi. Sejak lulus tahun 2018 dengan IPK 3,49, Hamzah menyulap rumahnya menjadi sebuah taman baca yang diberi nama Becak Mandar Pustaka. Menurutnya, masih banyak anak-anak di daerah tempat tinggalnya yang belum mendapat akses buku. Jadi untuk persoalan implementasi ilmu yang didapat pada saat kuliah di UT untuk di dalam sebuah pekerjaan, ya bisa dikatakan Pak, kami itu adalah pengangguran total. Untuk sementara ini bisa dikatakan kami pengangguran, tapi kami itu sekarang bergerak di dunia literasi, di mana kami bisa berbaur kepada masyarakat, berbaur sama anak-anak, dan menghadirkan senyum di wajah anak-anak. Jadi mungkin itu adalah yang sebenarnya implementasi yang kita harapkan pada saat selesai kuliah. Perjuangan Hamzah mendapatkan buku bagi semua umur bukan tanpa usaha. Ia membeli buku dengan sampah. Ya, sampah rumah tangga yang bernilai ekonomi dijemput Hamzah ke rumah pemilik menggunakan becak miliknya. Kemudian sampah-sampah tersebut dipilah dan dijual untuk mendapatkan uang. Uang hasil menjual sampah itulah yang kemudian digunakan untuk membeli buku-buku bekas di Jakarta, dibantu oleh sesama pegiat literasi di ibu kota. Hamzah harus giat mengumpulkan sampah agar tak hanya buku bekas yang terbeli, namun juga biaya ongkos kirim puluhan kilogram ke Majene. Bukan mustahil. Suatu saat, Hamzah akan bekerja seperti orang kantoran lainnya. Ilmu manajemen yang telah dipelajarinya akan ia implementasikan jika mimpinya terwujud di masa depan, yakni mengembangkan pustaka literasi yang lebih besar lagi dari yang saat ini ia geluti. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengakui, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, UT telah bertransformasi dengan pesat, mengikuti perkembangan teknologi dalam pelaksanaan PJJ secara daring sepenuhnya. Mulai dari penerimaan mahasiswa baru, proses pembelajaran, hingga ujian. UT memberikan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat yang belum terjangkau oleh perguruan tinggi lain. Tidak terkecuali di daerah 3T, tertinggal, terluar, terdepan, hingga layanan bagi WNI di 45 negara antara lain Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Hong Kong, Arab Saudi, dan Taiwan. Selain berkiprah di berbagai kegiatan tingkat nasional, Universitas Terbuka juga terus aktif mengikuti kegiatan di tingkat internasional seperti di kegiatan di Forum International Council for Open and Distance Education (ICDE), sehingga diakui menjadi salah satu kiblat penjaminan mutu pendidikan jarak jauh di dunia. Bahkan, kemampuan dan pengalaman dalam PJJ, UT bersama dengan 14 mitra ternama tergabung dalam konsorsium untuk mendirikan Indonesia Cyber Education ICE Institute.
Pada puncak kegiatan Disnatalis Universitas Terbuka ke-37 pada September 2021, UT berhasil mendapatkan 3 piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai perguruan tinggi dengan alumni terbanyak, sebagai perguruan tinggi dengan jangkauan layanan terluas, dan sebagai perguruan tinggi dengan lulusan terbanyak yang lulus seleksi CPNS Formasi 2019. Pendidikan buatku adalah jendela untuk kita mengenal dunia. Segala sesuatu yang ingin kita pahami, yang kita kejar, yang kita inginkan di dunia melalui pendidikan. Jadi saya sangat berharap kepada pemerintah maupun masyarakat marilah kita sama-sama bahu-membahu untuk meningkatkan dunia pendidikan terutama di pelosok negeri seperti ini. Terima kasih Anda telah menyaksikan BL Ways in association with